Selamat pagi Mbak Salma. Pagi. Terima kasih karena Mbak Salma sudah hadir di sini tepat waktu. Sebelumnya saya Dinda yang hari ini akan menemani Anda selama sesi wawancara ini berlangsung sebagai bagian dari kegiatan Assessment Center yang bertujuan untuk proses promosi jabatan ke posisi grup sumber daya manusia dan pelayanan umum. Tujuan dari wawancara ini sendiri adalah untuk menilai sejauh mana Anda siap dan kompeten untuk menjalankan tanggung jawab di posisi grup sumber daya manusia dan pelayanan umum. Kami ingin memahami bagaimana Anda dalam mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan memberikan solusi yang konstruktif sambil tetap menjaga hubungan kerja yang positif. Selain itu, kami juga ingin melihat bagaimana nilai-nilai kerja Anda sejalan dengan budaya dan standar pelayanan yang dijunjung tinggi oleh perusahaan kami, yaitu Astral Life. Sebelum memulai sesi wawancara ini, boleh diperkenalkan terlebih dahulu diri Anda? Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Salma Aulia yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager di Departemen Strategi Sumber Daya Manusia dan juga Manajemen Talenta, dan ingin dipromosikan sebagai manajer grup sumber daya manusia dan juga pelayanan umum. Oke, baik Mbak Salma. Sekarang kita bisa mulai ya untuk sesi wawancaranya. Apakah Mbak Salma ini sudah siap? Baik. Oke, baik. Oke, saya melihat dulu ya CV-nya. Wah, pengalaman Mbak Salma ini cukup banyak ya. Oke. Sekarang saya mulai. Apa langkah yang dapat Mbak Salma ini lakukan jika Mbak Salma ini diminta untuk mencari tahu penyebab dari turunnya kinerja di dalam tim? Sebelumnya saya akan memulai dengan menganalisis data secara objektif seperti hasil kinerja, kehadiran, dan juga laporan produktivitas. Selanjutnya saya akan melakukan diskusi dengan anggota-anggota tim untuk menggali faktor penyebab, apakah berasal dari beban kerja, motivasi, ataupun sistem. Nah, setelah itu saya akan merancang rencana perbaikan yang melibatkan umpan balik dan pelatihan yang sesuai bagi anggota tim. Oke, baik Mbak Salma. Bagaimana biasanya Mbak Salma ini dalam menganalisis hubungan antara data kinerja karyawan dengan program pengembangan talenta? Saya biasanya melakukan pemetaan antara hasil evaluasi kinerja dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam program pengembangan. Misalnya, jika karyawan itu memiliki skor rendah di indikator kolaborasi, juga tidak aktif dalam program teamwork, maka intervensi pengembangan bisa difokuskan pada aspek tersebut. Nah, ini nantinya itu membantu memastikan program pengembangan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja tim. Oke, baik. Lalu pada saat Mbak Salma ini menghadapi sebuah hambatan di dalam pelaksanaan strategi sumber daya manusia ini, bagaimana cara Mbak Salma dalam menyusun rencana alternatif agar tujuan tetap dapat tercapai? Saya melakukan root case analysis untuk memahami sumber hambatan. Lalu saya juga membuat beberapa skenario alternatif dengan menyesuaikan sumber daya dan waktu yang ada. Setiap rencana saya uji dengan resiko agar keputusan yang diambil itu tetap realistis dan tidak keluar dari arah strategis perusahaan Astral Life ini. Oke, baik. Selama Anda berada di dalam bidang SDM ini, pernahkah Mbak Salma menghadapi situasi yang dimana Mbak Salma ini diharuskan untuk membuat keputusan yang penting dalam waktu yang singkat? Bisa dijelaskan secara singkat mengenai hal itu? Pastinya pernah ya, Bu. Misalnya saat saya itu harus menentukan kandidat pengganti mendadak untuk posisi penting. Nah,
saya itu segera mengakses data talent dan menilai kesiapan beberapa kandidat. Lalu saya juga berdiskusi cepat dengan manajemen. Nah, nantinya keputusan tersebut saya ambil berdasarkan data dan potensi kesiapan individu, bukan semata-mata dari intuisi saya. Seperti itu. Oke, baik. Bagus Mbak Salma. Setelah Anda menerapkan solusi untuk suatu masalah di SDM tersebut, bagaimana cara Mbak Salma ini dalam mengevaluasi keefektifasnya? Untuk menilai efektivitas solusinya, saya itu melalui performance metric seperti tingkat retensi, engagement score, dan juga penurunan keluhan kerja. Saya juga meminta umpan balik dari karyawan dan atasan untuk memastikan solusi tersebut itu benar-benar positif dan juga berdampak atau bisa berkelanjutan, bukan hanya pada saat itu saja. Lalu pernahkah Mbak Salma ini berada dalam situasi di mana data sulit untuk didapatkan? Lalu jika pernah, bagaimana langkah yang dapat Mbak Salma ini ambil untuk memastikan bahwasanya Mbak Salma ini tetap memiliki informasi yang cukup untuk bertindak? Kalau data sulit didapat, biasanya saya itu mengkombinasi data sekunder seperti laporan nama atau hasil survei dengan wawancara langsung, agar hasilnya itu nanti tetap memiliki dasar pengambilan keputusan yang valid. Prinsip saya, keputusan itu boleh diambil cepat, tetapi tetap berbasis informasi yang cukup. Seperti itu. Dari pengalaman Mbak Salma ini, bagaimana cara Mbak Salma dalam menentukan mana informasi yang benar-benar penting dan relevan ketika sedang menyelesaikan suatu isu yang ada di dalam sumber daya manusia? Saya memprioritaskan informasi yang berhubungan dengan tujuan strategis dan juga memiliki dampak yang besar terhadap keputusan yang diambil. Misalnya ketika membahas retensi, saya lebih fokus pada turnover per divisi dibanding opini subjektif. Lalu bagaimana Mbak Salma ini dalam menganalisis data hasil survei karyawan agar tetap dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang strategis? Untuk mengambil data survei karyawan itu, saya memecah data surveinya menjadi tema-tema utama, misalnya komunikasi dan kerja, ataupun juga kepemimpinan. Lalu nantinya saya melihat tren antar periode. Dari situ saya menyoroti area dengan skor paling rendah itu nantinya disusun action point yang melibatkan tim terkait. Oke, baik. Pernahkah Mbak Salma ini menciptakan sebuah ide baru atau cara yang lebih efisien dalam proses pengelolaan talenta atau strategi sumber daya manusia? Jika pernah, lalu bagaimana hasil dari ide yang Mbak Salma ini buat? Saya pernah sih Bu. Saya pernah mengusulkan sistem talent mapping digital. Hal ini itu digunakan untuk bisa menggunakan dashboard sederhana di Excel Power Query, dan hasilnya nanti waktu dianalisis profil karyawan itu berkurang 40% dan proses penempatan talenta menjadi lebih cepat dan juga akurat. Lalu jika kebijakan lama yang ada di dalam bidang sumber daya manusia ini kurang efektif untuk dilanjutkan, maka bagaimana cara Mbak Salma ini dalam mengatasi kebijakan lama tersebut? Saya tidak langsung mengganti kebijakan lama tersebut, tapi saya melakukan review untuk mengidentifikasi bagian yang sudah tidak relevan. Setelah itu saya melibatkan tim lintas fungsi untuk membuat pembaruan dengan tetap mempertahankan prinsip utama kebijakan lama agar transisi itu berjalan dengan mulus. Lalu bagaimana cara Mbak Salma ini memastikan setiap anggota tim menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan Astra ini? Biasanya saya membuat checklist mingguan dan juga mengadakan weekly meeting atau meeting mingguan. Meeting singkat untuk memantau
progress. Jadi selain itu juga saya memberikan feedback individu agar mereka itu, tiap anggota itu tahu ekspektasi dan area yang bisa ditingkatkan. Seperti itu. Oke, baik. Lalu ketika Mbak Salma ini berada dalam situasi di mana Mbak Salma diharuskan untuk bisa mengerjakan tugas banyak dalam waktu yang singkat, bagaimana caranya Mbak Salma ini dalam menentukan prioritas tugas yang harus diselesaikan pertama kali? Kalau saya biasanya itu menilai berdasarkan 3 hal, Bu, yakni ada urgensi, dampak, dan juga tenggat waktu. Saya akan fokus pada tugas yang berdampak langsung pada target tim atau dampak pada perusahaan. Nah, kemudian saya mendelegasi yang bisa dibantu rekan lainnya, seperti itu. Apakah Mbak Salma ini punya bayangan terkait program jangka panjang dan jangka pendek untuk pengembangan SDM? Jika punya, jelaskan secara singkat mengenai hal tersebut. Untuk jangka pendeknya, saya ingin memperkuat training need analysis agar pelatihan itu lebih tepat sasaran. Untuk jangka panjangnya, saya ingin membangun career development framework yang menetapkan jalur karir dan kompetensi untuk setiap level jabatan di Astralife ini. Oke. Lalu bagaimana cara Mbak Salma dalam memastikan hal-hal administrasi seperti laporan, dokumentasi, atau pelacakan data sumber daya manusia dapat terselesaikan tepat waktu dan dengan rapi? Untuk menyelesaikan data itu agar tepat waktu dan juga rapi, saya menggunakan sistem pengingat dan juga template standar. Setelah itu saya menerapkan prinsip review sebelum kita mengirim file tersebut agar nantinya tidak ada kesalahan kecil yang mengganggu kredibilitas data. Lalu pernahkah Mbak Salma ini bekerja di dalam tim yang memiliki nilai atau cara kerja yang berbeda dengan Mbak Salma? Jika pernah, bagaimana cara Mbak Salma ini dalam menyesuaikan diri agar kerja sama tim tetap dapat berjalan lancar? Pastinya pernah ya, bukan setiap orang itu punya pandangan atau prinsip yang berbeda ya. Saya menyesuaikan diri itu dengan memahami gaya kerja mereka dan mencari titik tengahnya. Misalnya, jika rekan kerja saya itu lebih detail, sedangkan saya cepat, saya nantinya itu menyesuaikan ritme agar hasil tetap konsisten tanpa mengorbankan kecepatan. Lalu pernahkah Mbak Salma ini mengalami perubahan kebijakan di tempat kerja yang membuat Mbak Salma ini merasa tidak nyaman? Iya, pernah. Lalu bagaimana cara Mbak Salma ini dalam menyesuaikan diri agar tetap dapat produktif ketika bekerja? Saya menyesuaikan diri itu dengan berfokus pada tujuan perubahan tersebut dan mencari peran aktif agar bisa berkontribusi. Dengan begitu, akhirnya nanti saya tidak hanya beradaptasi, tapi juga ikut mendukung implementasinya. Oke, baik, sama. Lalu pernahkah Mbak Salma ini mengatasi situasi di mana pendapat Mbak Salma ini berbeda dengan yang lainnya? Jika pernah, lalu bagaimana cara Mbak Salma dalam menangani hal tersebut tanpa harus kehilangan fokus? Saya biasanya itu memilih menyampaikan pendapat saya dengan cara menampilkan juga data pendukungnya, dan bahasa yang saya gunakan itu juga menggunakan bahasa yang profesional. Jika hasil akhirnya belum seperti apa yang saya inginkan atau saya usulkan, nantinya saya akan tetap mendukung keputusan bersama dan juga keputusan yang telah disepakati demi kepentingan umum. Lalu pada saat Mbak Salma ini menghadapi kendala besar dalam suatu proyek yang ada di sumber daya manusia, apa langkah atau solusi yang dapat Mbak Salma ini buat untuk mengatasi masalah tersebut? Saya pastinya mengidentifikasi penyebab utama dari kendala tersebut. Nantinya saya juga membentuk task force jika perlu, lalu menyusun jadwal revisi yang realistis. Saya juga melakukan komunikasi aktif ke stakeholder agar semua pihak itu mengetahui
progres terbarunya. Oke. Lalu dalam proyek besar yang melibatkan banyak pihak, bagaimana cara Mbak Salma dalam tetap menjaga konsistensi dan kualitas kerja dengan hasil yang rapi dan detail di tengah situasi yang sibuk? Saya membuat sistem kontrol kualitas, dan juga selain itu saya memastikan bahwa dokumentasi setiap tahap itu lengkap agar mudah untuk dilacak dan juga tidak terjadi miskomunikasi antar anggota tim. Lalu apa saja langkah yang dapat Mbak Salma ini lakukan untuk memastikan hasil pekerjaan Mbak Salma tetap memenuhi ekspektasi atasan? Saya akan memastikan bahwa saya bisa memahami ekspektasi sejak awal. Nah, saya juga menyusun rencana kerja yang transparan dan juga melakukan pembaruan rutin. Jika ada kendala, saya akan segera berkomunikasi, bukan hanya menunggu hasil akhir saja. Seperti itu. Lalu ketika Mbak Salma ingin mengerjakan tugas yang membutuhkan ketelitian yang tinggi seperti analisis data, bagaimana cara Mbak Salma dalam memastikan bahwa tidak ada kesalahan kecil yang terlewat? Saya melakukan double checking dan juga menggunakan sistem peer review. Nah, nantinya dengan cara ini itu hasil kerja saya itu lebih akurat dan juga terhindar dari kesalahan yang terlewat. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Lalu pada saat Mbak Salma ini ada ide atau masukan dari anggota tim yang lain, apa yang biasanya Mbak Salma lakukan sebelum menyetujui ide tersebut? Saya mendengarkan terlebih dahulu apa idenya tersebut, kemudian menilai dari kelayakan ide tersebut dari sisi sumber daya dan juga dampaknya terhadap sasaran tim. Nantinya jika berpotensi ide tersebut itu saya beri ruang untuk diuji coba dalam skala kecil sebagai bukti konsep atau bukti nyatanya. Oke, baik Mbak Salma. Lalu pernahkah Mbak Salma ini melihat sebuah peluang untuk melakukan perubahan di dalam tim Mbak Salma? Kalau pernah, bagaimana cara Mbak Salma dalam memulai langkah awal untuk merealisasikannya? Ketika melihat sistem laporan manual itu memakan waktu ya, saya mengusulkan untuk digitalisasi melalui share drive. Seperti itu. Awalnya sederhana, tetapi kemudian diadopsi oleh seluruh tim karena hal itu terbukti efisien daripada cara yang lama. Oke, baik. Lalu pada saat Mbak Salma ini menghadapi sebuah hambatan atau kegagalan di dalam atau di tengah proyek yang Anda tangani, bagaimana cara Mbak Salma untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi agar tetap fokus sampai proyek tersebut dapat tercapai? Saya menjaga komunikasi antar anggota tim, lalu juga membagi peran dan jelas agar bisa dipahami oleh seluruhnya. Saya juga memberi apresiasi kecil untuk progres apapun yang dilakukan oleh tim saya, dan sikap positif pemimpin ini nantinya itu bisa menular dan mengembalikan semangat bagi anggota tim. Bagus Mbak Salma. Lalu dalam 1 tahun ke depan, kira-kira keterampilan apa saja yang akan Mbak Salma ini tingkatkan agar lebih siap untuk menjabat ke posisi yang lebih tinggi, yaitu di grup sumber daya manusia dan pelayanan umum? Saya berencana memperdalam kemampuan strategi workforce planning dan data-driven decision making agar dapat menyelaraskan kebutuhan sumber daya manusia dengan arah bisnis di Asa Life. Selain itu, saya juga ingin memperkuat leadership communication agar lebih efektif dalam mengelola tim lintas fungsi. Karena komunikasi pemimpin itu sangat penting gitu. Iya, betul Mbak Salma. Lalu menurut Mbak Salma sendiri, apa sih kunci utama yang membuat komunikasi lintas divisi ini dapat berjalan secara efektif? Kunci utamanya itu pastinya kejelasan, konsistensi, dan juga empati.
Lalu bagaimana Mbak Salma ini dalam mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dalam praktiknya sendiri itu saya selalu memastikan pesan yang disampaikan itu dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga menggunakan saluran komunikasi yang sesuai seperti email atau meeting koordinasi. Dan juga saya ini bisa mendengarkan masukan dari pihak-pihak lain untuk menghindari miskomunikasi. Oke. Lalu ketika menulis dokumen resmi seperti surat keputusan, laporan strategi, atau kebijakan, bagaimana Mbak Salma ini dalam memastikan dokumen-dokumen tersebut penggunaan tata bahasanya itu dan formatnya sudah sesuai standar perusahaan? Saya selalu mengacu pada pedoman corporate communication dari Astra Life. Saya ini menggunakan template resmi dari perusahaan dan juga memeriksa ulang struktur serta tata bahasa sebelum diserahkan ke atasan. Saya juga meminta rekan sejawat atau teman kerja saya untuk melakukan peer review agar nantinya dokumen itu benar-benar rapi dan juga profesional. Lalu jika Mbak Salma ini diharuskan untuk memberikan umpan balik yang tertulis kepada anggota tim yang performanya itu lagi menurun, bagaimana cara Mbak Salma dalam menyusun kalimat tersebut agar pesan yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus menyinggung perasaan orang tersebut? Saya mulai dengan mengapresiasi kontribusi yang sudah diberikan. Lalu saya menyampaikan hal yang perlu diperbaiki dengan fokus pada perilaku bukan pribadinya. Misal perilaku yang itu kurang dan perlu diperbaiki itu saya sampaikan bukan karena pribadinya. Misalnya saya menghargai ketelitian Anda, namun Anda perlu meningkatkan kecepatan penyelesaian laporan agar target mingguan bisa tercapai seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu agar pesan diterima dengan positif dan juga memotivasi perbaikan untuk individu tersebut. Oke, baik Mbak Salma. Lalu pernah nggak sih Mbak Salma ini berada dalam situasi di mana terlalu banyak masukan atau ide yang disampaikan sekaligus? Kalau pernah, bagaimana Mbak Salma ini memilah mana yang paling relevan dengan tujuan yang ada di dalam tim Mbak Salma? Saya pastinya memberikan ruang untuk mereka menjelaskan berbagai alasan-alasannya atau pendapat-pendapat mereka terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan pandangan saya dengan terbuka. Jika memungkinkan, saya juga menggabungkan kedua ide menjadi solusi bersama agar bisa keputusan itu bisa terasa inklusif. Lalu apakah Mbak Salma ini pernah melakukan diskusi dengan bawahan lainnya? Lalu jika pernah, bagaimana Mbak Salma dalam mengatur waktu yang tepat agar diskusi tersebut tetap berjalan dengan lancar dan tujuan diskusi pun dapat tercapai? Saya biasanya menjadwalkan one-on-one meeting. Oh iya. Jadi itu meeting mingguan dan tim meeting 2 minggu. Jadi waktu diskusi ditentukan dengan mempertimbangkan jadwal kerja tim agar tidak mengganggu produktivitasnya. Agenda dan topiknya juga dikirim lebih awal agar nantinya pembahasan itu tetap fokus dan tidak ke jalur yang lain. Oke, baik. Lalu pernah nggak sih Mbak Salma ini berada di fase ketika Mbak Salma ini harus meyakinkan pemimpin atau rekan kerja untuk menyetujui ide yang Mbak Salma ini buat? Jika pernah, ceritakan mengenai hal itu secara singkatnya saja. Saat saya mengusulkan sistem e-filing untuk dokumen HR, di situ saya menyiapkan analisis efisiensi waktu dan juga biayanya serta contoh praktik terbaik dari perusahaan lain. Dengan data yang konkret dan pendekatan yang rasional, ide saya ini akhirnya disetujui dan kini ide tersebut digunakan sebagai standar di departemen perusahaanku. Wah, bagus Mbak Salma.
Lalu ketika Mbak Salma ini bekerja, kita kan seringkali berhadapan dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan kita ya Mbak Salma ya. Lalu bagaimana Mbak Salma ini dalam menyesuaikan diri ketika terjadi hal tersebut? Saya menyesuaikan gaya komunikasi dan juga cara kerja sesuai dengan karakter lawan bicara saya. Misalnya kepada rekan yang detail, saya akan memberikan data yang lengkap. Sedangkan pada rekan yang visioner, saya berfokus pada gambaran besar. Nah, hal ini nantinya membantu saya bisa membangun kolaborasi yang produktif antar rekan kerja saya. Lalu pernah nggak sih Mbak Salma ini memimpin sebuah proyek lintas departemen? Pernah. Lalu bagaimana cara Mbak Salma ini dalam mendapatkan dukungan dari semua pihak agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar? Saat menjalankan employee engagement project, saya mengundang perwakilan dari tiap departemen dalam perencanaan agar mereka itu merasa terlibat sejak awal, bukan hanya tahu di akhirnya saja. Dengan komunikasi yang terbuka dan juga pembagian peran yang jelas, dukungan antar departemen ini terbangun secara alami. Seperti itu. Lalu pernah nggak sih Mbak Salma ini mempunyai konflik dengan rekan kerja? Jika pernah, bagaimana Mbak Salma ini dalam mengatasi tanpa harus merusak hubungan profesional satu sama lain? Saya memilih berdiskusi secara pribadi untuk membahas perbedaan pandangan saya dengan teman saya tersebut tanpa saling menyalahkan seperti itu. Kami juga mencari solusi berdasarkan tujuan tim dan hanya untuk kepentingan pribadi. Hasilnya itu saya bisa menjaga hubungan profesional dan juga bahkan menjadi lebih saling menghargai meskipun kita berbeda pendapat berdiskusi. Lalu pada saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan, bagaimana cara Mbak Salma ini untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kesulitan tersebut? Saya pastinya akan menanyakan kayak yang mereka hadapi, apa kendalanya, apa ada hal yang membutuhkan bantuan saya, dan juga membantu mencari solusi yang realistis seperti itu, baik dengan berbagi pengalaman atau membantu prioritas kerja ataupun juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saya percaya dukungan kecil itu bisa berdampak besar pada semangat kerja. Baik, lalu bagaimana dalam menjalankan strategi SDM ini, bagaimana cara Mbak Salma dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, tim, dan tujuan perusahaan? Saya memastikan setiap keputusan itu berlandaskan pada prinsip keadilan, di mana kepentingan pribadi itu tidak boleh mengesampingkan tujuan tim maupun nilai-nilai perusahaan. Dengan demikian, komunikasi yang terbuka dan juga transparansi itu keseimbangan itu akhirnya bisa dijaga. Seperti itu. Lalu ketika berada di dalam tim, apakah Mbak Salma ini pernah memberikan motivasi ketika ada anggota lain yang sedang mengerjakan tugas yang sulit? Jika pernah, apa saja sih langkah yang Mbak Salma buat agar mereka dapat tetap semangat dan fokus dalam mengerjakan tugas yang sulit tersebut? Saya biasanya itu mendekatinya, maksudnya mendekati secara personal untuk memberi apresiasi usaha yang sudah dilakukan dan membantu membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicapai. Selain itu saya juga memberikan positive reinforcement saat mereka menunjukkan kemajuan. Nantinya mereka itu bisa semangat kembali seperti itu. Lalu seberapa sering sih Mbak Salma ini dalam melakukan umpan balik kepada anggota tim yang lain? Bisa diceritakan juga mengenai bagaimana Mbak Salma dalam memberikan masukan yang membangun agar rekan kerja Mbak Salma ini dapat berkembang tanpa harus merasa tersinggung? Saya melakukannya secara berkala.
minimal sebulan sekali dalam sesi evaluasi tingkat kerja, maksudnya evaluasi singkat seperti itu. Umpan baliknya saya sampaikan dengan pendekatan coaching style, yakni menanyakan pandangan mereka terlebih dahulu, lalu memberi masukan yang bersifat membangun dan juga solutif. Seperti itu umpan balik yang saya berikan kepada anggota-anggota tim. Lalu menurut Mbak Salma ini, apa sih yang membuat seorang pemimpin bisa dihormati oleh anggota timnya? Pemimpin yang dihormati adalah mereka yang konsisten pastinya antara ucapan dan juga tindakannya. Kalau tidak konsisten, pastinya mereka akan tidak percaya, maksudnya kayak tidak menghormati pemimpin tersebut. Dan juga pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu mendengarkan dan memberikan contoh nyata. Saya percaya kepemimpinan bukan tentang posisi, tetapi tentang pengaruh dan juga integritas. Lalu dalam peran Mbak Salma sebagai calon pemimpin di dalam grup SDM dan pelayanan umum, bagaimana Mbak Salma akan memastikan bahwa strategi pengembangan talenta dan kebijakan sumber daya manusia ini yang Anda buat tetap dapat sejalan dengan visi dan arah strategis dari Astralife? Saya memastikan setiap inisiatif sumber daya manusia itu memiliki tinggi ke pilar strategi perusahaan seperti people development dan operational excellence. Saya juga rutin berkoordinasi dengan pimpinan unit lain agar kebijaksanaan sumber daya manusia itu tetap relevan dan mendukung pertumbuhan bisnis di Astralife. Oke, baik. Lalu apa sih langkah yang dapat Mbak Salma ini lakukan ketika tim Mbak Salma ini gagal dalam mencapai target tertentu? Pastinya saya akan mengevaluasinya untuk menemukan akar permasalahannya. Kemudian saya juga menyusun recovery plan, di mana saya menekankan pada pembelajaran dari kegagalan, bukan menyalahkan individunya. Dengan begitu tim itu bisa bangkit dengan lebih mantap. Seperti itu, Bu. Lalu pernah nggak sih Mbak Salma ini di posisi di mana Mbak Salma ini harus menjembatani komunikasi antara manajemen dan staf lapangan? Lalu jika pernah, bagaimana sih Mbak Salma dalam memastikan agar kedua pihak tersebut memahami pesan dengan perspektif yang sama? Saya melakukan pendekatan dua arah, yakni menyederhanakan pesan manajemen agar mudah difahami oleh staf dan menyampaikan masukan staf dengan bahasa yang strategis kepada pimpinan atau pihak manajemen. Dengan begitu kedua pihak itu merasa didengarkan dan juga pesannya itu tidak salah paham gitu. Lalu bagaimana Mbak Salma dalam menangani jika ada anggota tim yang memiliki performa tinggi namun kurang kooperatif dengan anggota tim yang lainnya? Saya mengajak berdiskusi empat mata, maksudnya antara individu tersebut untuk memahami motivasi dan juga persepsinya terhadap tim-tim lain. Lalu saya juga menekankan pentingnya kolaborasi sebagai bagian dari indikator kinerja. Biasanya dengan pendekatan empatik dan jelas, individu ini seperti bisa diarahkan menjadi tim yang positif. Lalu jika Mbak Salma ini mengalami konflik yang melibatkan pihak dengan posisi yang lebih tinggi, bagaimana sih cara Mbak Salma dalam mengatasi konflik tersebut dan strategi apa yang Mbak Salma ini buat untuk tetap bisa menyampaikan pandangan secara terbuka dan profesional? Pastinya saya akan tetap bersikap profesional dan menyampaikan pandangan dengan data pendukung, pastinya seperti yang sudah saya bilang tadi, dan bukan hanya dengan emosi. Jika perlu, saya juga meminta waktu khusus untuk berdiskusi secara pribadi agar pembicaraan itu lebih fokus dan tidak memicu ketegangan di forum terbuka. Lalu
di posisi Grup Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum ini, Mbak Salma ini akan sering kali menjadi penghubung antara kebijakan strategis dan pelaksanaan di lapangan. Bagaimana sih cara Mbak Salma dalam memastikan keputusan penyelesaian konflik tersebut akan tetap dapat sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, namun juga tetap dapat diterima oleh karyawan? Saya akan menyeimbangkan dua sisi, yakni menegakkan nilai-nilai perusahaan seperti integritas dan kolaborasi, namun juga memahami perspektif dari karyawan melalui komunikasi terbuka. Saya akan mencari win-win solution dari dua belah pihak dan juga menjaga keadilan budaya perusahaan dan juga kepercayaan antar pihak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salma. Sesi wawancara ini sudah selesai. Saya akan menginformasikan kembali kepada Mbak Salma terkait hasil dari wawancara ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selamat pagi. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi wawancara pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salma yang akan mewawancarai Anda pada hari ini. Wawancara ini merupakan bagian dari kegiatan Assessment Center yang bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi, pengalaman, dan juga potensi Anda dalam menjalankan peran sebagai calon pemimpin di Astra Life. Dalam sesi ini, kami akan mendiskusikan pengalaman kerja Anda, terutama terkait peran di Departemen Pengawasan Akunting dan juga Keuangan, serta kesiapan Anda untuk menempati jabatan baru di Departemen Manajemen Aktuari. Kami berharap Anda bisa menjawab pertanyaan dengan jujur dan juga terbuka, berdasarkan pengalaman nyata selama Anda bekerja di Astra Life. Tidak ada jawaban yang salah dalam sesi wawancara ini, dan yang kami cari adalah pemahaman yang mendalam mengenai cara Anda berpikir, mengambil keputusan, dan menangani berbagai situasi di tempat kerja. Sesi ini akan dilakukan secara interaktif, jadi silahkan bagikan pengalaman, contoh konkret, serta strategi yang pernah Anda terapkan selama Anda bekerja. Jika ada yang tidak jelas, silahkan ajukan pertanyaan dan jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Apakah Anda sudah siap untuk memulai wawancara ini? Siap. Oke, baik. Baik, Dinda. Di sini jabatan sebelumnya adalah senior staff di Departemen Pengawasan Akunting dan Keuangan. Dan untuk promosi jabatannya ingin dipromosikan ke manajer Departemen Manajemen Aktuari. Baik, pertanyaannya, dalam pekerjaan Anda di Departemen Pengawasan Akunting dan Keuangan, pernahkah Anda menemukan ketidaksesuaian data transaksi dan laporan keuangan final? Lalu bagaimana Anda mengidentifikasi sumber masalah tersebut, serta memastikan sistem pengawasan mencegah kesalahan yang serupa? Pastinya pernah ya Bu ya. Ketika hasil rekonsiliasi menunjukkan selisih antara data kas dan sistem akuntansi, saya mulai dengan menelusuri data transaksi harian, mencocokkan jurnal, dan memeriksa catatan manual. Setelah mengidentifikasi bahwa masalah tersebut berasal dari keterlambatan input di dalam sistem, saya bersama tim saya membuat prosedur validasi otomatis setiap akhir hari. Langkah ini itu dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga memastikan sistem kontrol keuangan lebih akurat ke depannya. Bisa diceritakan pengalaman saat Anda menemukan
pola kesalahan yang berulang dalam proses pelaporan keuangan. Lalu bagaimana Anda itu bisa menganalisis penyebab utamanya dan memastikan solusi yang diterapkan ini berdampak jangka panjang bagi perusahaan? Saya pernah menemukan kesalahan berulang pada laporan penyusunan aset tetap. Setelah menganalisis data 3 periode berturut-turut, saya menemukan akar masalahnya adalah perbedaan sistem input antara Departemen Keuangan dan bagian aset. Lalu saya itu memimpin perbaikan alur input dan menetapkan satu format terbaku, lalu mengintegrasikan sistem data antar departemen. Setelah itu kesalahan tersebut dapat menurun secara signifikan dan laporan aset menjadi konsisten setiap bulannya. Oke, baik. Pernahkah Anda menghadapi perbedaan data signifikan antara laporan internal dan hasil audit? Lalu alternatif apa yang Anda pertimbangkan dan bagaimana Anda menilai dampaknya terhadap integritas laporan keuangan perusahaan? Saya pernah menghadapi permasalahan tersebut pada saat hasil audit ini menunjukkan perbedaan pencatatan atas biaya registrasi. Saya menyiapkan 2 alternatif, yaitu memperbaiki data secara manual untuk mempercepat pelaporan atau melakukan penyesuaian sistem agar kesalahan tersebut tidak berulang. Saya juga menilai bahwa akurasi dan kredibilitas laporan jauh lebih penting daripada kecepatan, sehingga saya akan memilih melakukan perbaikan sistem. Walaupun memakan waktu yang banyak ya Bu ya, keputusan ini itu secara efektif dapat meningkatkan kualitas data dan kepercayaan auditor terhadap tim kami. Oke, baik sekali ya. Pernahkah Anda berada di situasi di mana keputusan itu harus diambil cepat, tapi dengan resiko yang tinggi? Pernah, saat mendekati tenggat audit, tim kami ini menemukan perbedaan signifikan pada saldo investasi. Lalu bagaimana Anda itu memastikan keputusan tersebut tetap logis dan dapat dipertanggungjawabkan? Cara saya dalam memastikan hal tersebut itu, waktu hanya tersisa 1 hari untuk pelaporan, saya menilai risiko reputasi dan kepatuhan, lalu memutuskan menunda laporan dengan izin Direktur Keuangan terlebih dahulu agar dikoreksi secara menyeluruh. Lalu saya juga mendokumentasikan keputusan dan alasan bisnisnya secara formal, dan ini dapat mengakibatkan laporan menjadi akurat dan auditor dapat menghargai keputusan yang rasional meskipun dilakukan dalam tekanan waktu. Oke, baik. Setelah Anda menerapkan solusi terhadap suatu masalah keuangan atau pengawasan, bagaimana Anda mengevaluasi keefektivitasannya dan apa hasil yang dicapai? Setelah menerapkan sistem validasi otomatis untuk rekonsiliasi data tersebut, saya melakukan evaluasi kinerja setelah 3 bulan Bu. Hasilnya itu menunjukkan kesalahan laporan berkurang dari 5% menjadi kurang dari 1%, dan waktu penyusunan laporan juga berkurang 2 hari kerja. Saya melaporkan hasil tersebut kepada manajemen, dan sistem baru dijadikan standar untuk seluruh audit keuangan. Bagi saya itu keberhasilan solusi dinilai dari dampak nyata pada efisiensi dan akurasinya. Bisa diceritakan situasi ketika Anda menghadapi masalah yang memerlukan analisis data keuangan yang mendalam.
Misalnya terkait laporan premi atau investasi perusahaan. Lalu bagaimana Anda itu menentukan informasi mana yang paling relevan untuk dikumpulkan sebelum mengambil suatu keputusan? Saya pernah diminta menganalisis perbedaan signifikan antara proyeksi pendapatan premi dan realisasinya. Maaf, Bu. Saya mulai dengan mengumpulkan data historis preminya terlebih dahulu, laporan penjualan produk, serta hasil perhitungan klaim dari Departemen Aktuarianya. Dari sana saya menentukan variabel paling berpengaruh, yaitu tingkat lapse dan klaim kesehatan. Dengan berfokus pada dua variabel tersebut, analisis itu menjadi lebih akurat dan membantu manajemen penyesuaian targetnya penjualan produk tersebut di kuartal di dalam berikutnya itu. Oke, baik. Selanjutnya, pernahkah Anda menemukan ketidaksesuaian dalam data keuangan atau hasil perhitungan risiko di laporan bulanan? Apa langkah Anda dalam menganalisis dan menggunakan data tersebut agar keputusan tetap akurat dan sesuai dengan standar Astralife? Saya pernah diminta menganalisis perbedaan signifikan antara proyeksi pendapatan premi dan realisasinya. Saya mulai dengan mengumpulkan data historis premi, laporan penjualan produk, serta hasil perhitungan klaim dari Departemen Aktuarisasinya. Dari sana, saya menentukan variabel paling berpengaruh, yaitu tingkat lapse dan klaim kesehatan tersebut. Dengan fokus pada dua variabel tersebut ya Bu ya, analisis ini tuh menjadi lebih akurat dan membantu manajemen dalam menyesuaikan target penjualan produk di kuartal berikutnya. Bisa diceritakan pengalaman ketika Anda menemukan cara baru untuk meningkatkan efisiensi proses pelaporan atau akurasi analisis di unit Anda? Bagaimana ide tersebut muncul dan apa dampaknya bagi kinerja tim? Saya melihat proses pelaporan bulanan masih menggunakan banyak input manual sehingga rawan terhadap kesalahan ya Bu ya. Saya mengusulkan pembuatan template otomatis berbasis pivot Excel yang berhubungan langsung dengan sistem SAP. Ide ini tuh muncul setelah saya menganalisis waktu kerja tim dan frekuensi kesalahan input. Setelah diterapkan, ternyata durasi penyusunan laporan dapat berkurang 30% dan kesalahan input tersebut dapat menurun drastis. Manajemen kemudian mengadopsi sistem ini sebagai standar di unit keuangan. Selanjutnya, pernahkah Anda mempertanyakan metode atau prosedur lama di Departemen Keuangan atau Aktuaria karena merasa ada cara yang lebih baik? Bagaimana Anda mengkomunikasikan ide perubahan tersebut dan meyakinkan pihak-pihak terkait untuk menerapkan ide Anda? Ya, pastinya saya pernah mengusulkan perbaikan pada metode rekonsiliasi antara sistem keuangan dan sistem aktuaria. Sebelumnya proses dilakukan manual oleh dua tim yang berbeda. Saya menyusun konsep integrasi data melalui database bersama dan mempresentasikannya pada kepala departemen dengan memajukan simulasi hasil yang lebih cepat dan akurat. Lalu setelah diuji coba, ternyata cukup efisiensi dalam meningkatkan hampir 40% data proses pelaporan lintas departemen menjadi lebih selaras. Itu sih. Keren ya. Setelah Anda menerapkan ide atau pendekatan baru dalam pekerjaan,
Bagaimana Anda menilai apakah hal tersebut benar-benar lebih efektif dibandingkan cara sebelumnya, baik dari segi hasil maupun kepatuhan terhadap standar di Astralife? Oke, baik. Setelah penerapan sistem integrasi pelaporan, keuangan, dan aktuaria, saya ini melakukan evaluasi kinerja selama lebih dari 2 bulan, Bu. Saya membandingkan indikator efisiensi, akurasi data, serta hasil audit internal. Hasilnya itu menunjukkan peningkatan efisiensinya itu 35% dan temuan audit menurun secara signifikan. Saya juga meminta feedback dari penggunaan sistem untuk memastikan perubahan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola di Astralife. Dengan cara itu, inovasi yang saya buat benar-benar teratur dan berkelanjutan. Seperti itu. Bisa diceritakan bagaimana Anda memastikan setiap tugas atau proyek yang Anda tangani itu berjalan sesuai dengan target dan standar pelaporan di Astralife? Apakah Anda memiliki sistem atau prosedur tertentu untuk memantau progres pekerjaan Anda dan tim Anda? Dalam memantau proses pekerjaan, saya ini seringkali menggunakan work tracker berbasis Excel dan laporan mingguan yang disesuaikan dengan target divisi, Bu. Setiap anggota tim itu diwajibkan memperbarui status pekerjaannya, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan bulanan, ya, Bu, ya. Saya juga melakukan evaluasi 2 kali seminggu untuk membahas hambatan di dalam sistem ini yang saya buat. Sistem ini itu juga memastikan semua pekerjaan sesuai jadwal dan hasilnya dapat memenuhi standar audit internal yang ada di perusahaan Astralife ini. Selanjutnya, pernahkah Anda menghadapi beberapa pekerjaan penting dengan tenggat waktu yang bersamaan? Lalu bagaimana Anda itu menentukan prioritas agar semuanya tetap terselesaikan? Pastinya pernah, ya, Bu, ya. Saat laporan keuangan kuartalan berbarengan dengan audit internal, saya memetakan pekerjaan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap manajemen. Laporan keuangan saya tempatkan sebagai prioritas utama karena hal ini tuh dapat menjadi dasar keputusan direktur, ya. Saya kemudian mendelegasikannya tugas pendukung audit ke dalam tim yang lebih berpengalaman. Dengan membagi waktu dan tanggung jawab secara profesional, kedua tersebut ini bisa selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas, Bu. Seperti itu. Oke. Ceritakan pengalaman ketika Anda merencanakan program atau proyek jangka pendek dan juga jangka panjang di departemen Anda, dan bagaimana Anda itu memastikan rencana tersebut realistis dan juga berkelanjutan. Saya pernah menyusun rencana peningkatan efisiensi pelaporan keuangan. Dalam jangka pendeknya ini, saya menargetkan digitalisasi arsip transkrip transaksi agar lebih mudah diakses. Untuk jangka panjangnya, saya merancang integrasi data antara sistem keuangan dan sistem aktuaria. Sebelum dijalankan, saya ini melakukan simulasi beban kerja dan analisis risiko agar rencana tersebut ini dapat realistis, gitu, Bu. Setelah 1 tahun, ternyata sistem baru ini itu terbukti mengurangi waktu penyusunan laporan hingga 30% dan mempermudah evaluasi aktuarianya, Bu. Seperti itu. Oke. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana prioritas kerja itu berubah secara mendadak? Lalu bagaimana Anda menyesuaikan rencana kerja Anda agar tetap mencapai tujuan utamanya? Pastinya saya pernah, Bu, saat hasil audit eksternal menemukan perbedaan saldo investasi yang harus segera dikoreksi.
Pada saat itu saya segera meninjau ulang prioritas kerja tim dan menunda beberapa tugas non-krusial serta memfokuskan sumber daya untuk menyelesaikan audit tersebut. Saya juga berkoordinasi dengan Departemen Investasi agar perbaikan data tidak terlalu tertunda laporan bulanannya. Dengan fleksibilitas tersebut, target utama tetap tercapai tanpa mengorbankan ketelitian laporannya, Bu. Seperti itu. Oke. Untuk dalam pekerjaan Anda di bidang keuangan dan pengawasan, bagaimana cara Anda menangani urusan administratif seperti laporan, jadwal, dan dokumentasi agar tidak menghambat tugas utama Anda? Saya ini menyadari bahwasanya administrasi sendiri itu adalah bagian yang penting dari akuntabilitas kerja. Saya menggunakan reminder system dan jadwal digital untuk memastikan semua dokumen tersebut itu dapat tersimpan tepat waktu. Setiap awal minggu saya juga menyusun daftar tugas administratif yang harus diselesaikan agar tidak menumpuk. Dengan manajemen waktu yang teratur tersebut, tugas utama seperti analisis laporan keuangan dan koordinasi dengan tim aktuaria tetap dapat berjalan secara efektif tanpa terganggu urusan administrasi tersebut. Begitu, Ibu. Baik, ceritakanlah pengalaman ketika Anda harus menyesuaikan diri dengan perubahan peran atau tanggung jawab baru di tempat kerja. Misalnya ketika Anda diminta untuk bekerja di lintas departemen, apa yang Anda lakukan agar tetap efektif dalam situasi tersebut? Saat di Astral Life, mengintegrasikan proses antara tim keuangan dan aktuaria untuk menyusun laporan cadangan premi. Saya diminta menjadi penghubung antara dua departemen tersebut. Awalnya gaya kerja dan istilah teknis yang digunakan tim aktuaria berbeda jauh dari keuangan, Ibu, ya. Saya menyesuaikan diri dengan mempelajari dasar konsep aktuaria seperti liability reserve dan persistency rate, serta membuka komunikasi intensif dengan tim terkait. Dalam beberapa minggu, koordinasi tersebut dapat berjalan lancar dan laporan terhadap dapat diselesaikan sesuai jadwal, Bu. Pengalaman ini itu mengajarkan saya pentingnya fleksibilitas perilaku dan komunikasi lintas disiplin. Gitu, Ibu, pengalaman saya. Baik, bisa diceritakan situasi sulit atau penuh tekanan yang pernah Anda alami di pekerjaan. Lalu bagaimana Anda itu menghadapinya agar tidak mempengaruhi kinerja Anda? Saat audit eksternal menemukan perbedaan data pada laporan laba rugi menjelang batas waktu pelaporan, tekanan sangat tinggi karena waktu koreksi hanya 2 hari saja. Saya menenangkan tim dan segera membuat daftar prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga. Kami semua ini bekerja sama secara bergantian untuk memastikan keakuratan data tanpa lembur yang berlebihan. Saya juga menjaga komunikasi terbuka dengan auditor untuk memperjelas data yang diminta. Hasilnya laporan bisa diserahkan tepat waktu dengan koreksi yang valid dan tim tetap termotivasi. Dari situ saya belajar pentingnya tetap tenang, fokus pada solusi, dan menjaga semangat tim meski dalam keadaan tekanan seperti itu. Sekali ya. Bisa diceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi tenggat waktu yang sangat ketat dalam menyelesaikan laporan keuangan atau analisis resiko. Lalu bagaimana Anda itu menjaga ketenangan dan tetap bekerja secara efektif?
Saat menjelang batas waktu penyampaian laporan keuangan kuartal ke OJK, kami ini menemukan ketidaksesuaian pada data cadangan klien. Waktu koreksi tinggal 2 hari. Alih-alih panik, saya ini segera membagi tim menjadi 2 bagian. Yang satu fokusnya pada koreksi data, dan yang satu lagi ini menyiapkan laporan final. Saya juga memastikan komunikasi terbuka antar anggota melalui rapat singkat setiap 2 jam untuk memantau proses. Selain itu, saya juga menjaga suasana tim tetap positif dan fokus pada solusi, bukan kesalahan. Hasilnya, laporan dapat diselesaikan tepat waktu dengan data yang sudah terverifikasi penuh. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa ketenangan pemimpin mempengaruhi kestabilan tim. Seperti itu. Pernahkah Anda itu menghadapi situasi ketika hasil kerja Anda dikritik oleh pihak manajemen atau auditor? Apa yang Anda lakukan untuk tetap profesional dan mengarahkan energi Anda ke solusi yang membangun? Pastinya saya pernah ya Bu ya menghadapi situasi tersebut. Ketika hasil perhitungan rasio solvabilitas yang saya susun dikritik oleh auditor karena perbedaan asumsi aktuaria yang digunakan. Saya tidak langsung membantah mengenai hal tersebut, tetapi meninjau kembali perhitungan dan berdiskusi terbuka dengan tim aktuaria untuk mencari titik perbedaannya. Setelah analisis bersama, kami memperbarui asumsi sesuai pedoman OJK dan mengajukan revisi data dengan catatan transparan. Auditor akhirnya menerima hasil revisi tersebut. Saya percaya bahwa ketika saya ini menerima kritikan dengan sikap profesional dan fokus pada solusi adalah kunci dalam menjaga kredibilitas pribadi dan departemen. Gitu Ibu. Jadi ceritakan situasi di mana Anda itu harus menyelesaikan tugas pengawasan laporan keuangan dengan ketelitian tinggi dalam waktu yang terbatas. Bagaimana Anda memastikan hasil kerja Anda itu tetap akurat dan sesuai dengan target di Astralife? Saat penutupan laporan tahunan di Astralife, saya ini kan bertanggung jawab dalam memverifikasi transaksi investasi dalam waktu hanya 3 hari ya Bu ya. Untuk memastikan akurasi saya membagi bekerja. Untuk memastikan akurasi tersebut, saya membagi pekerjaan ini berdasarkan jenis instrumen seperti saham, obligasi, dan deposito. Saya juga membuat checklist verifikasi otomatis di Excel. Tidak hanya itu, saya juga melakukan review silang dengan data dari tim investasi. Dengan sistem-sistem tersebut, semua data dapat selesai diverifikasi sebelum tenggat waktunya. Dan hasil audit eksternal tersebut juga menunjukkan tidak ada kesalahan material. Baik, dalam pekerjaan sebelumnya di Departemen Pengawasan Akunting dan juga Keuangan, bagaimana Anda memastikan semua laporan keuangan itu diserahkan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas dari analisisnya? Saya selalu menyusun timeline kerja 2 minggu sebelum batas pelaporan tersebut, termasuk pembagian tanggung jawab tiap anggota tim. Setiap hari kami melakukan pengecekan status pekerjaan dan validasi data secara paralel. Saya juga menyiapkan backup plan jika terjadi kendala seperti keterlambatan input dari cabang. Pendekatan terencana ini membuat laporan keuangan kami selalu diserahkan tepat waktu dan hasilnya jauh lebih konsisten memenuhi standar audit internal di perusahaan ini.
Astra Life. Baik. Bisa berikan contoh ketika Anda menemukan kesalahan kecil dalam data keuangan yang berpotensi mempengaruhi hasil analisis aktuaria. Bagaimana Anda menanganinya? Oke. Contohnya itu ketika saya pada saat meninjau data cadangan premi, saya ini menemukan selisih kecil pada nilai klaim kesehatan yang berulang selama 3 bulan. Setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata terjadi kesalahan pembulatan otomatis pada sistem input tersebut. Saya akhirnya segera koordinasi dengan tim aktuaria dan IT untuk memperbaikinya. Setelah sistem tersebut dapat disesuaikan, hasil perhitungan cadangan menjadi lebih konsisten dan valid. Pengalaman ini itu mengingatkan saya bahwa detail kecil bisa berdampak besar terhadap keakuratan analisis resiko. Seperti itu. Baik, berarti Anda termasuk orang yang detail ya. Iya, Ibu, benar. Lalu pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda itu harus mengambil keputusan penting terkait resiko finansial? Bagaimana Anda memastikan keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang sebelum diambil suatu keputusan? Oke. Pastinya saya pernah berada dalam situasi tersebut ketika hasil analisis ini menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara proyeksi klaim dan realisasi. Saya tidak langsung menyesuaikan laporan, tetapi meninjau kembali asumsi tingkat mortalitas dan data klaim historis tersebut. Saya juga berdiskusi dengan tim aktuaria dan direktur keuangan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap rasio solvabilitas perusahaan yang ada di Astra Life. Setelah semua faktor dipertimbangkan, kami ini memutuskan menyesuaikan asumsi dan menyampaikan penjelasan secara resmi ke auditor. Keputusan tersebut ini terbukti dapat diterima dan tepat tanpa koreksi berkelanjutan. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ceritakan situasi di mana Anda secara proaktif mengambil inisiatif dalam memperbaiki proses pengawasan keuangan tanpa menunggu instruksi dari atasan. Apa hasil dari tindakan Anda tersebut? Saya melihat proses rekonsiliasi laporan keuangan cabang sering tertunda karena format laporan yang tidak seragam. Tanpa menunggu arahan ini, saya berinisiatif menginisiasikan pembuatan template standar berbasis sistem SAP dan memberikan pelatihan singkat kepada para staf cabang. Setelah diterapkan, ternyata waktu rekonsiliasinya itu berkurang 25% dan tingkat kesalahan menurun secara signifikan. Inisiatif ini itu kemudian diadopsi oleh manajemen sebagai prosedur tetap dan saya dipercaya menjadi koordinator pelaporan antar unit. Seperti itu. Baik, bisa diberikan contoh ketika Anda harus bekerja dalam periode panjang untuk mencapai target analisis keuangan. Lalu bagaimana Anda itu menjaga semangat dan konsistensi selama proses tersebut berjalan? Saya pernah terlibat dalam proyek penyelarasan data aktuaria dan laporan keuangan yang berlangsung hampir 6 bulan. Prosesnya pastinya rumit karena melibatkan revisi sistem dan penyesuaian asumsi perhitungan. Untuk menjaga semangat, saya biasanya membagi target besar menjadi tahapan mingguan agar proses tersebut lebih terukur. Saya juga mengadakan diskusi dengan tim untuk meninjau hasil dan memberikan apresiasi setiap pencapaian kecil. Ketekunan ini akhirnya membuahkan hasil. Sistem integrasi dapat berjalan secara stabil dan audit eksternal juga menyatakan laporan kami sangat rapi. Seperti itu.
pengembangan diri, apa yang Anda lakukan untuk mempersiapkan diri Anda berpindah dari bidang pengawasan akunting ke manajemen aktuaria? Bagaimana Anda itu memastikan kemampuan Anda terus meningkat? Sebelumnya saya menyadari ya Bu ya, peran di manajemen aktuari ini menuntut kemampuan analisis statistik dan pemahaman risiko yang sangat kuat. Karena itu saya mengikuti kursus daring tentang dasar aktuaria dan analisis data keuangan. Selain itu, saya juga aktif diskusi dengan tim aktuaria Astralife untuk memahami model perhitungan yang mereka gunakan. Saya juga mulai mempelajari software analisis seperti R dan Excel lanjutan. Dengan cara ini, saya ini tidak hanya dapat memperluas kompetensi, tapi juga siap beradaptasi dengan tuntutan posisi yang baru, yang lebih analitis. Seperti itu, Ibu. Keren sekali. Tadi Anda mengikuti kursus-kursus seperti itu ya? Iya, seperti itu, Ibu. Bisa diberikan contoh di mana Anda itu harus menyampaikan pendapat atau rekomendasi dalam rapat lintas departemen. Lalu bagaimana Anda memastikan pesan Anda itu tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir? Saya pernah menyampaikan rekomendasi penyesuaian metode perhitungan cadangan premi dalam rapat lintas departemen yang melibatkan tim aktuaria dan investasi. Karena peserta memiliki latar belakang teknis yang berbeda, saya menyiapkan presentasi dengan visualisasi dan data yang sederhana dan penjelasan istilah keuangan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saya juga menutup presentasi dengan rangkuman poin utama dan langkah tindak lanjut. Ketika ada rekan dari aktuaria yang kurang memahami maksud perhitungan yang saya buat, saya mengatur sesi lanjutan untuk menjelaskan secara lebih rinci dengan contoh kasusnya. Dengan pendekatan tersebut, semua pihak dapat memahami arah kebijakan yang diusulkan dan keputusan manajemen juga dapat diambil dengan cepat dan tepat. Seperti itu, Ibu. Ya, kamu sangat detail ya. Iya, betul. Bisa diceritakan pengalaman ketika menyusun laporan keuangan yang memuat hasil perhitungan atau analisis dari tim aktuaria yang harus dibaca oleh pihak manajemen. Bagaimana Anda itu menyesuaikan gaya penulisan agar laporan tersebut mudah dipahami dan tetap akurat secara teknis? Saya pernah menyusun laporan keuangan bulanan yang memuat hasil perhitungan cadangan premi dari tim aktuaria. Agar laporan tersebut mudah dipahami oleh manajemen non-teknis, saya ini menulis ringkasan eksekutif di bagian awal dengan bahasa yang sederhana, lalu menyertakan tabel analisis teknis di bagian lampiran. Saya juga menyoroti dampak dari angka aktuaria tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dengan cara ini, laporan saya tidak hanya informatif, tapi juga membantu direktur keuangan memahami konteks dan dari data aktuaria dengan lebih jelas. Begitu. Baik, pernahkah Anda menulis memo, email, ataupun laporan yang berisi data kompleks kepada tim atau atasan? Lalu bagaimana Anda itu memastikan tulisan Anda tetap jelas, ringkas, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiensnya? Bagaimana Anda itu juga menjaga ketepatan tata bahasa, struktur, dan profesionalitas tulisan Anda? Pastinya saya pernah ya Bu ya. Saat saya ingin membuat memo kepada direktur dan tim aktuaria terkait hasil review laporan cadangan klien. Data yang saya sampaikan cukup teknis, jadi saya menulis bagian pembuka dengan ringkasan dampak finansial, lalu menjelaskan data perhitungan secara tabel agar mudah diikuti oleh tim teknis. Untuk
Untuk menjaga profesionalitas, saya selalu meninjau kembali struktur kalimat, angka, dan istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Memo yang digunakan tersebut akhirnya dijadikan acuan dalam pertemuan manajemen karena dinilai lengkap, padat, dan komunikatif. Bisa diceritakan pengalaman ketika Anda harus mendengarkan penjelasan dari rekan atau atasan mengenai perubahan kebijakan keuangan. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda benar-benar memahami pesan yang telah disampaikan? Ketika ada perubahan kebijakan penyajian laporan cadangan premi dari tim aktuaria, saya ini mengikuti penjelasan detail dari kepala aktuaria tersebut. Hal ini itu untuk memastikan pemahaman saya itu benar adanya. Saya juga mencatat poin penting dan mengulangi kembali dengan kalimat saya sendiri di akhir pertemuan. Setelah itu saya konfirmasi ulang melalui email berisi rangkuman hasil diskusi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan cara ini itu proses pelaporan berjalan sesuai kebijakan baru tanpa adanya revisi tambahan seperti itu. Oke, baik. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda harus mendengarkan keluhan atau masukan dari anggota tim terkait kesulitan pelaporan keuangan ataupun validasi data? Apa yang Anda lakukan agar mereka itu bisa merasa didengar dan agar Anda juga memperoleh informasi penting dari percakapan tersebut? Pastinya pernah ya Bu ya, saya menghadapi situasi tersebut pada saat staf saya ini mengeluhkan kesulitan dalam menyesuaikan data antara sistem keuangan dan sistem aktuaria. Saya mendengarkan tanpa memotong pembicaraannya, lalu meminta mereka menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dari situ saya ini bisa mengidentifikasi bahwa masalah ada pada perbedaan format data input. Saya kemudian menindaklanjuti dengan koordinasi bersama tim IT dan aktuaria untuk menyamaratakan atau menyamatkan formatnya. Sikap terbuka dan mau mendengar membuat tim rasa dihargai dan solusi bisa ditemukan lebih cepat. Seperti itu, Ibu. Untuk dalam rapat lintas departemen, bagaimana cara Anda menunjukkan bahwa Anda itu mendengarkan secara aktif, terutama ketika ada perbedaan pandangan antara tim keuangan dan juga tim aktuaria? Dalam rapat evaluasi laporan keuangan, seringkali kan muncul perbedaan antara hasil perhitungan tim aktuaria dan laporan keuangan. Saya ini menunjukkan bahwa saya mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan pertanyaan klarifikasi seperti apakah asumsi moralitas yang digunakan sama dengan periode sebelumnya, atau bagaimana dampak perbedaan ini terhadap cadangan premi di neraca. Seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut ini diskusi menjadi lebih terarah dan kami bisa menentukan titik tengah yang dapat diterima kedua belah pihak. Seperti itu. Bisa diceritakan pengalaman ketika Anda harus meyakinkan tim atau atasan untuk menerima rekomendasi dari Anda terkait laporan keuangan. Bagaimana cara Anda menyusun argumen agar ide-ide Anda itu diterima oleh tim? Saya pernah merekomendasikan perubahan metode pelaporan beban klaim karena menurut hasil audit internal ada ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan data aktuarianya. Untuk meyakinkan atasan tersebut, saya menyiapkan analisis perbandingan dan metode pelaporan dengan data kuantitatif yang jelas. Saya juga menunjukkan dampaknya terhadap rasio keuangan perusahaan. Tidak hanya itu, saya juga menyatakan simulasi hasil jika metode baru itu diterapkan. Pendekatan berbasis data ini membuat direktur keuangan dan tim aktuaria menyetujui usulan dari saya karena terlihat lebih transparan dan efisien seperti itu. Anda sangat kreatif ya. Pernah
Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana rekan kerja atau departemen lain tidak sependapat dengan Anda? Lalu, strategi apa yang Anda gunakan untuk mempengaruhi mereka tanpa menimbulkan konflik? Pastinya pernah ya Bu ya. Pada saat saya ini dan tim aktuaria memiliki pandangan berbeda mengenai cara mengakui cadangan klien. Saya tahu bahwa tim aktuaria sangat berorientasi pada data dan validitas model. Jadi saya tidak langsung menolak pandangan mereka. Saya mengajak diskusi dengan fokus pada kesamaan tujuan seperti aktuaria dan kepatuhan terhadap PSAK. Saya menunjukkan bukti audit dan peraturan OJK sebagai dasar serta mendengarkan masukan mereka dengan cara terbuka. Dengan pendekatan kolaboratif ini, akhirnya kami sepakat menggunakan metode yang disesuaikan tanpa menimbulkan gesekan seperti itu. Bisa diberikan contoh ketika Anda berhasil mendapatkan dukungan tim atau departemen lain untuk melaksanakan ide-ide atau rencana Anda. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membangun komitmen tersebut? Saya pernah mengusulkan penerapan sistem monitoring otomatis untuk laporan keuangan cabang. Awalnya itu beberapa staf keberatan karena khawatir sistem baru ini akan menambah beban kerja mereka. Saya menjelaskan manfaat jangka panjangnya seperti efisiensi waktu dan pengurangan kesalahan manual, serta mengajak 2 orang staf berpengaruh untuk ikut dalam uji coba tersebut. Setelah hasilnya terbukti sangat efektif, tim menjadi lebih terbuka dan akhirnya seluruh cabang mengadopsinya. Saya belajar bahwa dukungan tim lebih mudah didapat jika mereka ini dilibatkan sejak awal dan melihat manfaatnya secara langsung. Seperti itu. Baik, Dinda, bisa diceritakan pengalaman ketika Anda harus tetap menjaga hubungan baik dengan rekan kerja atau pihak lain meskipun sedang terjadi konflik dalam pekerjaan? Pernah saya dan rekan dari tim aktuaria berbeda pandangan soal penyesuaian cadangan klien pada laporan akhir tahun. Saya berusaha tetap menjaga komunikasi dengan nada yang sopan dan fokus pada fakta data tersebut, bukan perdebatan pribadi. Setelah rapat, saya menghubungi rekan tersebut secara pribadi untuk membicarakan solusi tanpa tekanan. Dengan menjaga sikap terbuka dan menghargai pendapatnya tersebut, hubungan kerja kami secara perlahan tetap baik dan akhirnya kami menemukan solusi yang disetujui bersama oleh pihak manajemen seperti itu. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana rekan kerja atau anggota tim itu menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi? Lalu bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan Anda untuk memahami dan membantu mereka? Pastinya saya pernah berada dalam situasi di mana rekan kerja atau anggota tim menghadapi tekanan ya Bu ya. Ini ketika periode audit eksternal beban kerja tim saya meningkat tajam. Saya melihat beberapa staf ini mulai mengalami stres dan kurang fokus. Akhirnya saya menyesuaikan pendekatan dengan memberikan ruang berdiskusi secara terbuka, lalu menanyakan kendala yang mereka alami dan juga membantu mengatur ulang prioritas pekerjaan mereka. Saya juga mengajukan tambahan waktu lembur yang wajar agar mereka tidak terlalu tertekan. Dengan dukungan itu, tim bisa kembali semangat dan laporan selesai sesuai dengan target tanpa menurunkan kualitasnya. Seperti itu. Oke, baik. Berikan contoh ketika Anda memanfaatkan hubungan kerja yang baik untuk mendukung pencapaian target tim. Misalnya dalam koordinasi antar departemen keuangan dan aktuaria. Lalu bagaimana Anda itu melakukannya tanpa menimbulkan kesan yang manipulatif?
Saya memiliki hubungan kerja yang baik dengan beberapa staf di tim aktuaria. Ketika kami harus mempercepat proses rekonsiliasi data untuk laporan triwulan, saya ingin memanfaatkan hubungan tersebut untuk berkoordinasi lebih cepat, bukan dengan tekanan tapi dengan saling membantu. Saya menyampaikan urgensi pekerjaan ini dengan transparan dan menawarkan bantuan jika mereka butuh data tambahan dari keuangan. Karena komunikasi kami saling menghargai, prosesnya dapat berjalan secara lancar dan target pelaporan tercapai lebih cepat dan terjadwal seperti itu. Bisa diceritakan pengalaman ketika Anda memimpin tim dalam menyelesaikan tugas yang menantang? Saya pernah memimpin tim dalam persiapan audit tekanan di Astralife. Pekerjaan ini itu cukup menantang ya Bu ya, karena sangat tenggat waktunya itu sangat ketat dan banyak data yang harus diverifikasi. Lalu bagaimana Anda menyesuaikan arahan dan motivasi agar sesuai dengan kemampuan serta minat dari anggota tim tersebut? Saya memetakan kemampuan setiap anggota, lalu membagi tugas berdasarkan keahlian, misalnya seperti staf yang teliti menangani rekonsiliasi data dan yang komunikatif menangani koordinasi dengan auditor. Saya juga menjaga motivasi mereka dengan memberikan apresiasi kecil setiap kali target harian mereka itu tercapai. Pendekatan ini itu membuat proses audit selesai tepat waktu tanpa revisi besar dari auditor eksternal seperti itu. Pernahkah Anda memberikan umpan balik kepada anggota tim terkait hasil kerja mereka? Pastinya pernah ketika. Lalu bagaimana Anda memastikan umpan balik tersebut bisa disampaikan dengan cara yang membangun dan dapat membantu mereka berkembang? Ketika salah satu staf ini membuat kesalahan dalam pencocokan laporan antara sistem keuangan dan aktuaria, saya tidak langsung menegurnya, tetapi mengajaknya berdiskusi untuk memahami penyebabnya terlebih dahulu. Saya juga memberikan umpan balik dengan menekankan sisi positif dari upayanya, lalu menjelaskan bagian yang perlu diperbaiki beserta cara solusinya. Saya juga membuat rencana tindak lanjut dengan pendampingan teknis selama seminggu. Setelah itu hasil kerjanya meningkat dan ia menjadi lebih percaya diri seperti itu. Berikan contoh situasi di mana Anda itu perlu menunjukkan ketegasan atau mengambil keputusan penting sehingga rekan kerja atau bawahan Anda menghormati sebagai pemimpin. Dalam rapat koordinasi terjadi perdebatan antara tim keuangan dan aktuaria mengenai waktu penutupan laporan. Karena waktu itu sangat mendesak saya mengalami keputusan tegas untuk menggunakan data perhitungan terakhir yang sudah diaudit sambil menyiapkan revisi jika ada pembaruan dari tim aktuaria. Saya juga menjelaskan alasan keputusan itu secara terbuka dan logis. Keputusan cepat dan transparan tersebut dihormati oleh semua pihak karena dianggap objektivitas sangat objektif dan menyelamatkan tenggat laporan. Seperti itu. Baik, Mbak Dinda, bisa diceritakan pengalaman Anda dalam mendorong perubahan positif di tim atau departemen? Misalnya dengan menetapkan tujuan baru yang selaras dengan visi dan prioritas perusahaan atau mungkin lainnya, dan bagaimana Anda memastikan seluruh anggota tim itu ikut berkomitmen? Saya pernah menginisiasi penerapan sistem digital untuk memantau status laporan keuangan cabang. Awalnya itu tim sempat ragu karena belum terbiasa dengan sistem yang baru. Akhirnya saya ingin menjelaskan bahwa tujuan perubahan ini itu adalah efisiensi dan akurasi. Hal ini kan sejalan dengan visi yang ada di Astralife untuk menjadi perusahaan asuransi yang inovatif dan andal. Saya akhirnya melibatkan seluruh anggota tim dalam uji coba dan memberi kesempatan kepada mereka memberi masukan
karena mereka dilibatkan. Mereka juga jadi lebih berkomitmen dan hasil waktu pelaporan berkurang hampir 30%. Baik, bisa diceritakan pengalaman ketika Anda bekerja dengan tim lintas departemen, misalnya antara keuangan dan juga aktuaria, untuk mencapai tujuan bersama. Lalu bagaimana peran Anda dalam memastikan kerjasama berjalan dengan efektif? Saya pernah terlibat dalam proyek penyelarasan data antara tim keuangan dan aktuaria untuk laporan solvabilitas ke OJK. Perbedaan format data seringkali menjadi penyebab keterlambatan. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk mengatur rapat koordinasi rutin untuk menyampaikan template data dan timeline-nya. Saya juga bertindak sebagai penghubung agar komunikasi antar tim tersebut tetap berjalan dengan lancar. Dengan kerjasama yang solid ini, laporan solvabilitas akhirnya selesai lebih cepat dan disetujui tanpa revisi dari regulator. Iya, baik Mbak. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana ada perubahan kebijakan atau keputusan penting di departemen Anda? Bagaimana Anda mengkomunikasikan informasi tersebut agar seluruh anggota tim itu memahami dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat? Saya pernah berada dalam situasi tersebut ketika ada perubahan kebijakan pelaporan dan keuangan internal yang disesuaikan dengan sistem baru. Saya segera mengadakan pertemuan singkat dengan tim. Saya juga menjelaskan alasan perubahan dan dampaknya terhadap tugas masing-masing serta batas waktu implementasinya. Saya juga membuka sesi tanya jawab untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Selain itu, saya membuat panduan ringkas dan dikirim melalui email agar semua anggota tim memiliki acuan yang sama. Dengan langkah ini, transisi kebijakan berjalan lancar tanpa penurunan produktivitasnya. Seperti itu. Baik. Bisa berikan contoh bagaimana Anda itu membangun hubungan kerja yang saling mendukung dengan rekan satu tim. Lalu langkah apa yang Anda ambil untuk menciptakan semangat kebersamaan di dalam tim? Saya berusaha membangun suasana tim yang positif dengan selalu terbuka terhadap ide dan masukan dari rekan kerja. Saat proyek pelaporan tahunan, saya membuat grup koordinasi online untuk memudahkan komunikasi dan memberi ruang apresiasi terhadap kontribusi tiap anggota. Di akhir proyek, saya mengajak tim merayakan pencapaian kecil seperti makan siang bersama atau lain sebagainya. Hal-hal sederhana ini membuat suasana kerja menjadi lebih hangat, saling percaya, dan meningkatkan semangat kolaborasi. Seperti itu. Selanjutnya, ceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi konflik dengan rekan kerja atau antar departemen. Lalu bagaimana Anda itu mengidentifikasi dan menangani konflik tersebut secara terbuka tanpa memperburuk situasi? Saya pernah menghadapi konflik dengan tim aktuaria terkait perbedaan hasil perhitungan cadangan premi yang mempengaruhi laporan keuangan. Alih-alih langsung berdebat, saya mengundang pertemuan untuk membahas dasar asumsi yang digunakan oleh kedua belah pihak tersebut. Saya berusaha mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu, lalu memaparkan data keuangan sebagai bahan perbandingan. Akhirnya kami menemukan bahwa perbedaan tersebut muncul karena waktu pembaruan data. Dengan komunikasi terbuka tersebut dan fokus pada penyelesaian konflik dapat diselesaikan tanpa ketegangan dan kerjasama justru semakin baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya, pernahkah Anda berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat di tempat kerja dengan cara yang membangun? Bagaimana Anda itu memastikan bahwa hubungan kerja tetap baik setelah konflik terselesaikan? Pastinya pernah. Ketika tim saya ini tidak sependapat dengan bagian audit internal mengenai penyajian biaya operasional
dalam laporan keuangan. Saya ini mengusulkan pertemuan terbuka dengan tujuan untuk mencari solusi, bukan menyalahkan pihak manapun. Kami juga meninjau kembali pedoman PSAK dan menyepakati penyesuaian kecil tanpa mengubah substansi laporan. Setelah rapat, saya menyampaikan apresiasi kepada tim audit atas kerjasama mereka dan menjaga komunikasi tetap positif. Pendekatan ini juga membuat kedua tim tersebut tetap saling menghargai dan bekerja sama dengan lebih harmonis di proyek berikutnya. Seperti itu, Ibu. Baik, untuk wawancaranya sudah selesai ya. Terima kasih telah mengikuti sesi wawancara ini dengan baik. Nanti kami akan menginformasikan hasil dari wawancara ini kepada Anda. Terima kasih. Sama-sama, Ibu.